sambil nunggu yang lain kita mulai saja dulu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, yuk. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, saya minta tolong dulu untuk Dava Rahman. Ayo, untuk membuka pelajaran hari ini dengan berdoa. Yuk, Dava. Ya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, bagi kita berdoa dimulai. Minasyaitonirrajim. Billahi rabba wa bil Rabbi zidni ilma wa zidni fahma amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, bentar ya. Saya mau ambil buku absen. Oke, setelah kita berdoa, yuk kita absen dulu. Abdillah Rajib. Oke, bentar yang ada di sini dulu aja ya. Aidan. Oke, Ariana. Ariana. Hadir. Aska. Hadir, Pak. Oke, Kalisa. Hadir, Pak. Dava Rahman. Hadir. Devin. Ayo, Devin gimana? Hadir. Oke, Faiza. Hadir, Pak. Hana Ahmad. Ada, Pak. Ilham Brain. Hadir, Pak. Oke. Kansa. Aziza. Hadir, Pak. Kansa Nabila. Hadir, Pak. Kindi. Hadir, Pak. Naswa. Hadir, Pak. Raki. Hadir. Rania. Hadir, Pak. Raihan. Hadir. Sultan. Sultan open mic tapi nggak kedengeran suaranya. Ya, jangan lupa ya, kameranya dinyalakan. Itu salah satu absensi kita. Jadi buat nilai pengetahuan, sikap ya, jangan lupa seperti itu. Oke. Pembelajaran yang lalu kita sudah ngomongin tentang mobilitas sosial kan. Ya kan, di situ kita ngomongin tentang definisi mobilitas sosial, terus bentuk-bentuk mobilitas sosial, dan yang terakhir adalah saluran mobilitas sosial. Oke, masih ingat nggak bentuk mobilitas sosial? Ada apa aja? Coba, Kansa mana Kansa? Aziza. Turunin sedikit dong kameranya. Mobilitas sosial, ada apa aja sih? Ayo, Kansa. Lupa? Oke, kalau Kansa Nabila? Nabil? Iya, Pak. Mobilitas horizontal sama mobilitas vertikal. Mobilitas horizontal sama mobilitas vertikal. Oke. Kalau Ariana?
Ada lagi nggak bentuk mobilitasnya? Intragenerasi sama antargenerasi. Iya, ada intragenerasi dan antargenerasi. Oke, satu lagi apa kira-kira nih yang belum nih? Ayo, apa yo? Yaitu gerak geografis. Oke, selanjutnya yaitu tentang saluran mobilitas sosial. Ya, kemarin di pertemuan sebelumnya kan kita ngomongin tuh saluran mobilitas dari saluran ekonomi, pendidikan, angkatan bersenjata, dan lain-lain. Nah, dan itu juga sudah di apa namanya, dikuatkan dengan video kan, yang tentang Presiden Republik Indonesia, yaitu siapa kemarin? Si itu ya, Jokowi ya. Dari yang namanya hanya sebatas pengusaha kayu yang yang sukses, lalu menjadi wali kota, lalu menjadi apa? Menjadi gubernur, dan yang terakhir ini yang sedang dijalani apa? Menjadi presiden. Maka di situ ada bentuk mobilitas tuh, yaitu bentuk dari intragenerasi ada. Lalu ada bentuk dari antar generasi ada. Bentuk dari vertikal ada kan? Nah, seperti itu. Ya. Lalu untuk salurannya, dia menggunakan saluran pendidikan, yaitu tentang sarjananya. Yang kedua, saluran tentang politik. Ya kan? Dia menggunakan untuk menjadi wali kota, gubernur, dan presiden itu melalui partai politik, ya kan? Ya, nah, di situ kan sudah mewakili itu. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah faktor pendorong dan faktor penghambat mobilitas sosial. Oke, sebelum ke sana deh, coba kalau saluran pernikahan tuh yang seperti apa sih? Ayo, yang kayak gimana? Hana, coba Hana. Misalkan kita nih orangnya biasa-biasa aja, terus nikah sama misalkan anaknya gubernur atau dia jadi gubernur, kita jadinya mobilitas kita juga ikut naik. Oke, ya. Anaknya gubernur lagi. Apa? Dianya orang biasa saja, tapi dia menikah dengan anak pejabat. Nah, jadi dia ikut naiknya, karena dia menjadi anak keluarga pejabat, seperti itu ya. Oke, selanjutnya kalau geografis gimana geografis? Geografis itu kayak transmigrasi urbanisasi, Pak. Iya, transmigrasi urbanisasi. Ya, masih ingat kan pertemuan kemarin bahwasanya ketika pemerintah mengadakan pemerataan pembangunan, maka sekarang sudah dimulai itu yang namanya digadang-gadang ibu kota pindah ke Kalimantan. Pernah dengar kan? Seperti itu. Nah, di situ berarti terjadi tuh transmigrasi ya atau urbanisasi yang dari desa ke kota, di mana pemerintah ingin penyemarataan. Jadi nggak semuanya itu ada di Jawa, ya kan? Seperti itu.
Jadi supaya daerah-daerah yang lain dan daerah-daerah yang lain itu ikut maju. Jadi kalau udah di Jawa nih, di Jawa ini khususnya untuk di DKI itu beban pembangunan itu sudah terlalu padat, ya. Makanya kalian jarang sangat melihat kan yang namanya di Jakarta itu membuka lahan lagi untuk jalur kendaraan, ya kan. Paling kalaupun ada dari misalkan rumah-rumah itu menjadi bangunan bertingkat, ya kan. Nah, itu seperti itu. Oke. Berarti sekarang kita lanjutkan ya ke materi selanjutnya, yaitu tentang faktor pendorong dan faktor penghambat mobilitas sosial. Ini saya mau tayangkan dulu videonya ya, sebentar. Ini Abdul Rajib baru datang kemana? Lupa ya? Lupa pindah kelas ya? Nah, Abdullah Rajib, lupa pindah kelas ya? Iya, Pak. Nah, ya udah, ikut. Bentar. Oke, kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke, sebentar ya, saya setel dulu. Mungkin kalian ada yang bertanya, mengapa sih terjadi mobilitas sosial itu? Dan bisa juga ada yang bertanya, apakah mobilitas selalu terjadi dalam masyarakat? Nah, jadi ada masyarakat yang dengan cepat dan mudah mengalami mobilitas sosial. Tetapi ada pula masyarakat yang cenderung sulit mengalami mobilitas sosial. Nah, anak-anak kami semua, terdapat beragam faktor yang mendorong dan terjadinya mobilitas sosial. Adalah yang pertama kita lihat faktor struktural. Kita lihat foto orang-orang di atas. Dengan sistem demokrasi, setiap warga negara Indonesia dapat mencapai status sosial berupa jabatan politik yang tinggi. Faktor pendorong yang kedua adalah faktor individu. Bapak Mona merupakan salah satu contoh difabel yang sukses. Ia yang hanya memiliki satu kaki memulai usaha dengan penuh kerja keras. Faktor ketiga adalah faktor sosial. Setiap perjuangan diawali dari ketidakpuasan. Ketidakpuasan akan status sosial mendorong manusia untuk terus berjuang segigih-gigihnya untuk mencapai cita-citanya. Faktor yang keempat adalah faktor ekonomi. Masyarakat yang kondisi ekonominya baik lebih mudah melakukan mobilitas sosial. Mereka mudah untuk memperoleh modal, pendidikan, dan kesempatan lainnya. Faktor yang kelima, faktor politik. Nah, kondisi negara aman dan damai, semua rakyat berperan aktif dalam membangun. Hal ini jelas
memengaruhi mobilitas sosial warga negara. Jadi kalau negara kita rusuh, perang, maka kita pun sulit untuk meningkatkan mobilitas sosial kita. Yang keenam, kemudahan dalam akses pendidikan. Nah, ini foto ini adalah foto pemberian kartu bantuan kepada masyarakat. Jika pendidikan berkualitas mudah didapat, tentu mudah juga bagi orang untuk melakukan pergerakan atau mobilitas dengan berbekal ilmu yang diperolehnya. Nah, selanjutnya beberapa faktor penghambat mobilitas sosial adalah yang pertama, kemiskinan. Nah, inilah potret kemiskinan ya. Bagi masyarakat miskin, mencapai status sosial tertentu merupakan hal sangat sulit. Salah satu penyebab adalah kemiskinan, pendidikan yang rendah. Yang kedua, diskriminasi. Diskriminasi berarti pembedaan perlakuan karena alasan perbedaan bangsa, suku, ras, agama, golongan. Hal ini tentu mempersulit mobilitas sosial seseorang ataupun golongan. Nah, jadi anak-anak kami sekalian, oke ya, itu ya. Itu tadi faktor pendorong dan faktor penghambat dari mobilitas sosial. Oke, sebentar. Oke, sebentar ya, saya siapin PPT-nya dulu nih. Agak nge-lag soalnya. Oke, sebentar. Oke, kelihatan ya di PPT-nya. Oke, tadi tuh sesuai dengan video. Di situ ada faktor-faktor pendorong dan penghambat dari mobilitas sosial. Nah, tadi yang saya jelaskan, ini hanya 5 aja nih untuk faktor pendorong. Yaitu yang pertama, faktor struktural.
individu, ekonomi, politik, dan kependudukan. Ya, hanya 5. Sedangkan faktor penghambatnya ada diskriminasi, kemiskinan, dan stereotip gender. Ya, coba tadi dicocokkan ke video yang tadi ya sebagai contoh. Struktural. Tadi siapa kira-kira intinya apa sih untuk faktor struktural dari video tadi? Apakah ada yang bisa jawab? Ayo, Hana, Nazla, Raihan, Rania, coba. Faktor struktural. Tadi itu yang ceritanya tentang apa sih? Intinya tuh kalau pakai sistem demokrasi bisa apa? Kita bisa mendapatkan suatu mobilitas yang tinggi, misalkan kayak pejabat-pejabat yang tadi. Iya. Ya, coba ada lagi nggak yang lainnya? Apa namanya? Jadi kalau misalnya jabatan tinggi tuh nanti calonnya tuh juga bakal masuk jabatan tinggi juga, Pak. Oke, ya. Tadi berhubungan dengan jabatan tinggi, berhubungan sama struktur yang ada di masyarakat, yaitu kalau kita itu ada di pemerintahan, ya kan tadi udah digambarin jelas ya. Kalian si Hana sama Nazla tuh, di situ ngomongin tuh bahwa misalnya kalian bisa melakukan mobilitas karena faktor pendorong dari struktural, yaitu ketika sudah naik ke ke pemerintahan. Jadi di sini terdapat kesempatan seseorang untuk menempati sebuah kedudukan serta kemudahan untuk memperolehnya. Kenapa? Karena di Indonesia ini struktur masyarakatnya masih sangat terbuka. Jadi kalian nih kalau ketika nanti sudah besar itu dalam arti sudah kuliah, sudah siap terjun di masyarakat, itu kalian bisa menempati jabatan-jabatan tinggi. Seperti misalkan ada manajer dalam suatu perusahaan, ada presiden, seperti itu, ada wali kota, dan segala macamnya. Nah, itu ada kesempatan. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya yang kedua, yaitu individu tadi. Kalau individu bagaimana? Coba siapa ya? Ilham. Ya, Pak. Kalau tadi individu bagaimana? Apa ya? Faktor pendorong dari individu. Dia punya apa sih di individu itu? Punya suatu apa? Tadi dari gambar tadi tuh. Dari gambar lagi, dari video. Lupa, Pak. Waduh, lupa. Ayo, siapa di sini? Pak. Ya, silakan. Jadi kalau faktor individual itu dia itu melihat seorang yang memiliki jabatan tinggi. Nah, akhirnya tuh dia berusaha gimana supaya dia bisa dapat jabatan yang tinggi, Pak. Oke, berhubungan dengan jabatan tinggi lagi ya. Tadi tuh, dari cerita yang tadi tuh yang di video, kira-kira ada yang nangkep nggak tadi tuh? Yang dari video. Yang Nazla nggak salah. Tapi yang saya tanyakan tadi yang di video, tadi yang ngomongin individu tuh ngomongin tentang apa sih? Ceritanya tentang apa sih? Itu difabel yang buka usaha. Iya, Hana ya. Seorang difabel yang mempunyai kekurangan, tapi dia punya kemauan untuk membuka usaha. Dan usahanya sukses. Nah itu tuh.
Poinnya di situ ya. Jadi ketika individu mempunyai kualitas, bisa dari sikap, pengetahuannya, bisa dari keterampilannya. Nah, dengan 3 poin itu, individu tuh mempunyai kemauan untuk berubah atau untuk melakukan mobilitas. Yang tadi saya dicontohkan dengan seorang yang difabel, dia punya kekurangan, tapi dia punya keterampilan, yaitu apa? Tadi membuat usaha gitu kan, seperti itu. Ada seorang difabel, misalkan contohnya yang lain, kalian gambarkan tuh kayak misalkan dia nggak punya kaki, tapi jadi tukang ojek, ya kan? Nah itu juga bisa melakukan faktor dia itu melakukan mobilitas. Dia yang nggak bisa ngapa-ngapain, biasanya dibantu terus, dia berusaha supaya dia tuh menaikkan statusnya dia. Atau lagi ada program pemerintah tentang terhadap orang-orang yang mempunyai kebutuhan khusus, lalu diberikan pelatihan. Lalu setelah sudah diberikan pelatihan, tergantung individunya lagi. Individunya mau berkembang nggak nih? Nah, seperti itu, ya kan? Yang ketiga, yaitu ekonomi. Nah, ekonomi bagaimana nih? Di sini dikatakan bahwa jika situasi ekonomi dalam masyarakat cenderung baik, maka mobilitas sosial dapat terwujud, ya kan? Itu untuk ekonomi. Kenapa? Karena dengan kondisi yang baik membuat masyarakat mudah untuk memperoleh modal, memperoleh pendidikan, memperoleh kesempatan lainnya, ya kan? Ya balik lagi nih, ketika kamu mampu untuk bisa kuliah, berarti kan di situ sudah ada modal tuh, ya nggak? Modal untuk mendapatkan pendidikan. Atau misalkan kamu punya uang, ikut les, ikut bimbel, ikut les apa misalkan, les memasak, les komputer. Nah, itu kan situ kan kamu punya modal dari keahlian itu. Yang kemarin kita bahas itu loh, tentang saluran mobilitas, tentang keahlian. Jadi kalian punya skill-nya, ya kan? Seperti itu. Coba kira-kira saya tanya dulu nih, keahlian-keahlian apa yang kamu punya saat ini selain kamu belajar sebagai pelajar? Apa misalkan ada nggak di sini yang bisa bermain komputer, bermain game? Ada nggak? Halo, ini sinyal saya baik-baik aja kan? Halo, guys. Iya, Pak. Oh, kirain putus sinyalnya. Ya, gimana? Coba kira-kira. Kamu punya keahlian nggak? Oh, kamu bisa apa? Masak. Siapa yang bisa masak? Oh, kamu bisa bahasa Inggris dengan baik. Ya kan? Nah, itu adalah salah satu faktor pendorong dari individunya itu ya, faktor pendorong dari mobilitas. Dari diri sendiri. Kamu punya keahlian seperti apa sesuai dengan saluran mobilitasnya. Oke, terus tadi yang ekonomi ya, kesempatan. Nah, begitu juga kebalikannya, ketika ekonominya kurang baik, maka bagaimana?
maka kesempatan untuk mempunyai keahlian lebih itu terbatas, ya kan? Ya mohon maaf, misalkan gini nih, keluarga lagi kekurangan uang, ekonominya mepet misalkan. Nah, kamu untuk yang wilayah di Jakarta, ketika kamu bisa bersaing di sekolah negeri, kamu bisa masuk dengan sekolah yang gratis seperti itu. Tapi kalau misalkan kamu nggak bisa masuk di sekolah negeri, kamu harus sekolah di mana? Sekarang misalkan ya, kondisi ekonominya lagi tidak baik. Nah, kira-kira kamu bisa sekolah nggak nih? Seperti itu. Bisa, Pak. Ya kan? Iya, ya kan? Terus, apa yang harus kamu perbuat? Ya mungkin tidak bisa sekolah di formal kan? Nah, akhirnya ya tadi tuh, kalian melakukan misalkan les tadi, les masak, les komputer, atau kalian misalkan yang laki-laki suka main game seperti itu. Nah, dari main game itu gimana? Oh, ternyata dari main game bisa menghasilkan uang. Oh, dari memasak itu juga bisa menghasilkan uang. Nah, seperti itu. Itu faktor-faktor ekonominya, ya. Yang keempat, yaitu tentang situasi politik. Jadi intinya di politik nih. Situasi politik ini, faktor pendorong mobilitasnya itu sangat-sangat bergantung pada situasi politik suatu negara. Jika negaranya tidak stabil, akan mempengaruhi kondisi keamanannya, ya kan? Jadi misalkan gini nih, di negara kita lagi perang, atau enggak yang nggak usah jauh-jauh, kita kemana, ke Papua ya? Ada gerakan Papua Merdeka apa ya namanya? Apa namanya? Yang di Papua itu, yang ingin keluar dari NKRI misalkan. Nah, di situ kan ada gejolak tuh. Nah, dari gejolak separatis daerah ini itu bisa mengakibatkan mobilitas sosial ini sulit karena kondisi ekonomi. Gimana mau memperbaiki sosialnya? Orang ini setiap hari bisa mencekam seperti itu, ya kan? Nah, berbeda dengan kondisi keamanan, misalkan kondisi keamanan di negaranya itu baik-baik saja, ya kan? Kalau kondisi keamanannya baik, maka di sini pembangunannya ini roda pembangunannya ini dapat berjalan dengan baik nih, dengan apa yang direncanakan. Jadi misalkan pemerintah ingin memajukan pendapatan per kapita suatu negara kita, gitu kan. Nah, kita bangun apa, bikin pabrik, lalu misalkan kita ambil bahan-bahannya dari masyarakat. Nah, itu kan akan menjadi dorongan terjadi peningkatan kualitas ekonominya kan. Jadi di sini satu faktor ini bisa mempengaruhi faktor-faktor yang lain. Itu yang harus kalian cermati. Oke, ini yang terakhir, yang kelima, yaitu kependudukan. Nah, kira-kira maksudnya kependudukan apa nih? Faktor pendorong mobilitas sosial, tentang kependudukan.
Ayo kita bermain logika. Siapa yang bisa jawab? Kependudukan. Kira-kira apa sih? Yang tadi sudah sempat saya singgung loh. Ya kan? Antara Pulau Jawa dengan Pulau Kalimantan. Ayo. Kira-kira berhubungan dengan apa sih? Tentang kependudukan. Siapa yang bisa jawab? Pak, apa namanya interaksi antar daerah, Pak? Interaksi antar daerah. Coba yang lainnya. Yang lainnya dulu coba. Naswa Kamila. Faiza Anissa. Farhan. Coba apa? Dava. Abdillah Rajib. Ayo dong. Ya, tadi tuh tentang Jawa dengan Kalimantan. Ini kita tapi pembahasannya tentang kependudukan. Kan pernah saya singgung tuh di pertemuan sebelumnya juga. Itu berhubungan dengan kepadatan kependuduk. Ya kan? Kalau penduduknya sudah padat, apakah pekerjaannya pasti ada? Ayo saya tanya. Pak, Ya, kenapa Nazla? kalau misalnya penduduknya banyak tuh nggak mungkin ada Pak lowongan kerjanya, jadi sempit gitu Pak. Iya. Jadi kalau sudah penduduknya banyak, belum tentu pekerjaannya juga banyak. Ya kan? Secara kita pakai logika lagi nih seperti ini nih. Kita semuanya sebuah perusahaan. Perusahaan itu orangnya yang dibutuhkan 10. Ya kan? 10 nih. Nah, setiap tahun perusahaan itu cuma butuh 10. Nah, tapi penduduknya tiap tahun nambah. Harusnya kan ketika dari 10 itu ketika ada yang keluar masuk, misalkan keluar 1 masuk 1. Keluar 2 masuk 2. Lah ini namanya pertambahan penduduk. Yang keluar cuma 1, yang pengen masuk 5. Nah, kayak begini nih. Faktor kependudukan ini yang mempengaruhi mobilitas sosial. Jadi walaupun kalian pernah dengar ada namanya pepatah nih. Pepatah banyak anak, banyak rezeki. Ya, memang bisa dikatakan banyak anak, banyak rezeki itu bisa dikatakan benar, tapi belum tentu ketika penduduknya sudah banyak. Ya itu tadi. 10 orang yang dibutuhin 10, tapi yang melamar 15. Ya nggak bisa seperti itu. Maka terjadilah yang namanya apa? Transmigrasi dari desa ke kota. Kayak sekarang tuh ada wacana ibu kota dipindahkan ke Kalimantan seperti itu, ya kan? Gitu. Oke, selanjutnya nih ya, yaitu faktor penghambat. Nah, faktor penghambat mobilitas. Oke, sebelum saya ke mana-mana dulu nih, pernah nggak kalian itu merasa yang namanya diskriminasi? Kalian nih, di kalian terdiskriminasi atau kalian yang melakukan diskriminasi terhadap teman sendiri? Coba, ada nggak? Misalkan di sini Sultan mana Sultan? Sultan. Ya, Pak. Ayo, kamu pernah nggak merasa terdiskriminasi? Pernah sih. Pernah. Ayo, kira-kira mohon maaf nih, apa kira-kira pembahasannya?
apa ya Pak? Kamu pernah diejek apa? Ya mungkin kayak diejek, ya diejek sama temen atau sama orang gitu. Ya, diejek sama teman atau sama orang tentang sesuatu ya. Iya. Nah, dari perlakuan itu berarti terjadi diskriminasi. Oke. Biasanya diskriminasi itu berhubungan sama apa sih? Pernah kan kalian pasti dengar diskriminasi Berhubungan itu? sama status sosial gitu. Iya, sosial, ya kan? Pernah dengar nggak tentang perbedaan? Ayo, terjadi diskriminasi karena perbedaan. Ayo, kira-kira apa? Ayo, Ya itu Pak, kayak sesimpel beda warna kulit aja gitu jadi kayak diskriminasi. Iya, sesimpel itu, beda warna kulit. Kulit misalkan ya, mohon maaf, kulit hitam dengan kulit putih. Terjadi diskriminasi kan? Seperti itu. Oke. Jadi di sini diskriminasi ini banyak faktor-faktornya. Jadi misalnya seperti ini nih. Perbedaan beda bangsa, beda suku, beda ras, beda agama, dan beda golongan. Oh iya, kayak begini nih, diskriminasi. Kalian pernah nggak kemarin sempet tuh, yang lagi viral sekarang nih, yang terjadi di Olimpiade Tokyo? Ayo, pernah denger nggak? Bahwasanya salah satu stasiun TV di Tokyo itu melakukan diskriminasi terhadap negara-negara lain. Pernah dengar nggak? Ini baru terjadi kemarin loh. Pernah. Pernah ya? Ada ya? Jadi stasiun TV itu melakukan diskriminasi di Olimpiade Tokyo. Bahkan ada suatu kalau di sini itu kayak sinetron kali ya. Kalau di sono tuh kita bahasnya kayak drakor, drama Koreanya. Bahwasanya ada diskriminasi di pertandingan bulu tangkis. Pernah dengar nggak? Ini baru terjadi kemarin loh. Mungkin yang cewek-cewek nih kayaknya kalau misalnya drama Korea nih. Pernah Pak, yang drakor itu kan? Iya, yang drakor itu kan pernah viral tuh. Jadi dia melakukan diskriminasi terhadap kita orang Indonesia, ya kan? Nah, di situ gimana tuh? Berarti ada perlakuan yang berbeda, membedakan, yang tidak baik, segala macam. Nah, itulah faktor penghambat mobilitas sosial. Bagaimana kita mau bisa berubah, tapi kalau kita masih suka mendiskriminasi seperti itu. Ya, diskriminasi tadi saya sudah jelaskan. Ada bangsa, ada suku, ada ras, ada agama, dan ada golongan. Kalau ya kan? Tadi tadi siapa ya, Naswa ya, yang ngomong mengenai warna kulit, ya kan, seperti itu. Nah, dari sini bisa mengakibatkan yang namanya konflik seperti itu, ya kan? Kalau sudah konflik bagaimana? Ya sulit. Nah, tadi kita balik lagi ke faktor keamanan tadi, gitu ya. Oke. Selanjutnya yang kedua tentang kemiskinan. Faktor kemiskinan di sini apa sih? Ayo, kira-kira menurut logika kalian, kemiskinan itu terjadi karena apa? Ayo. Pendidikannya rendah, Pak.
Oke, Najla ngomongin tentang pendidikannya rendah. Yang kedua, apalagi? Karena orang tersebut itu malas, Pak, gak mau tahu cara mereka tuh bisa mendapatkan kebutuhan mereka sendiri, Pak. Oke, berarti berhubungan sama kebutuhan ekonominya ya. Oke, apalagi? Kenapa dia bisa miskin? Kenapa lagi? Ayo. Pemerataan penduduknya nggak Kali stabil. lapangan pekerjaan. Oke, ketiga pemerataan kependudukan sama tadi terakhir satu lagi pekerjaan, ya kan? Seperti itu. Nah, kita ambil 4 nih. Pendidikan, pemerataan, pekerjaan. 3 deh, jangan 4. Nah, dari 3 poin itu, sekarang gini, ketika seseorang tidak punya pekerjaan yang bagus, ya mohon maaf, pekerjaan itu hanya bisa menghasilkan uang untuk kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Akhirnya anaknya tidak bisa melakukan yang namanya pendidikan yang lebih tinggi. Ketika anak tidak bisa melakukan pendidikan yang lebih tinggi, maka dia tidak punya suatu untuk mencari pekerjaan susah. Kalaupun dia bisa melakukan pendidikan, berarti hanya sebatas informal, yaitu apa? Dia punya suatu skill, keahlian. Tapi kalau keahlian itu terbatas gimana? Dia nggak akan bisa juga naik ke atas, seperti itu. Jadi miskinnya ini hanya di situ-situ saja, seperti itu. Ya. Oke. Selanjutnya yang terakhir, yaitu tentang stereotip gender. Ayo, kalau gender berarti ngomongin tentang apa? Amin, Pak. Iya, jenis kelamin. Ayo, jenis kelaminnya bagaimana? Adalah kelamin laki-laki dengan perempuan. Oke, kira-kira diskriminasi. Pembedaan jenis kelamin ini kayak apa? Maksudnya seperti apa tuh? Yang menjadi mobilitas sosialnya itu menjadi penghambat. Ayo, kira-kira apa? Bagaimana? Ini Pak, kayak cewek tuh gak boleh berpendidikan tinggi-tinggi. Soalnya nanti dibilangnya ujung-ujungnya ntar di dapur juga gitu. Iya. Seorang cewek tidak usah berpendidikan tinggi-tinggi karena ujung-ujungnya ada di dapur. Oke. Contoh yang lain, coba kira-kira apa? Siapa yang bisa? Ayo, contoh yang lain. Jadi cowok itu harus mencari nafkah di tempat yang lain. Tapi kalau perempuan itu harus kerja di rumah buat menjaga anaknya, Pak. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau perempuan itu nggak usah lah pekerjaannya itu yang macam-macam. Cukup tidak usah pekerjaan itu tidak usah jauh-jauh dari rumah seperti itu. Nah, stereotip gender ini mengakibatkan yang namanya mobilitas sosial, ya kan? Masih ada pandangan bahwa posisi sosial di laki-laki dan perempuan itu berbeda. Masih ada pandangan bahwa derajat laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Ya kan? Tadi perempuan itu tidak perlu yang namanya pendidikan tinggi. Toh yang bekerja siapa sih? Laki, seperti itu. Nah, perilaku yang seperti ini nih yang menghalangi yang namanya ada prestasi dan kesempatan seseorang itu untuk melakukan mobilitas
agar status sosialnya naik seperti itu. Gitu ya. Oke. Nah, sebentar. Habis ini saya akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Nanti kelompoknya bisa kalian lihat di Google Classroom ya. Nah, kita pembahasannya tentang faktor penghambat mobilitas sosial. Jadi, nanti kita berdiskusi di Google Classroom mengenai yang pertama, kemiskinan, yang kedua diskriminasi, yang ketiga tentang gender. Nah, dari tiga-tiga itu kita akan melakukan diskusi kelompok, kita akan memperdalam isiannya. Nanti setelah ini kita akan mempresentasikannya seperti itu. Oke ya. Oke, kita akan melakukan refleksi, kita akan mengulang lagi ya pembahasan secara singkat aja materi apa yang sudah kita bahas hari ini. Ya, saya ulangi di sini. Faktor pendorong mobilitas sosial. Jadi kita sudah membahas faktor pendorong mobilitas sosial. Yang kedua, faktor penghambat mobilitas sosial. Gitu ya. Oke, itu yang kita bahas nih hari ini. Ya. Nah, dari faktor pendorong itu tadi ada faktor struktur, yang kayak tadi tuh yang struktur tuh, kesempatan menempati kedudukan yang lebih tinggi, ya, mempunyai jabatan dan lain-lain. Yang kedua, individu. Berkaitan tentang apa sih tadi? Kalau individu, kualitas dari segi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kalau yang ketiga apa? Ayo tadi, ekonomi berhubungan tentang apa? Ayo, berhubungan apa tentang apa tadi ekonomi? Kondisi ekonomi masyarakatnya, orang tuanya. Yang keempat, politik, ya kan? Politik suatu negara. Negara yang tidak stabil, mengganggu kondisi keamanannya. Seperti itu ya. Yang kelima, kependudukan. Tadi berhubungan dengan kepadatan penduduk. Ya, seperti itu. Lalu, faktor penghambatnya tadi, kemiskinan, diskriminasi, dan stereotip gender. Itu ya. Oke. Nah, untuk faktor penghambat, kemiskinan, diskriminasi, dan stereotip ini, saya ulangi lagi. Nanti kita bahas diskusi di Google Classroom. Ya, nanti di situ kita bahas, kita bagi kelompok. Di sini kan kalau nggak salah itu orangnya ada 26. Ya kan, nanti dibagi 3 aja nggak apa-apa. Tapi nanti tetap saya penilaiannya per individu seperti itu. Ya. Oke. Coba sebelum kita pindah ke ini, coba faktor penghambat mobilitas sosial, kemiskinan, tadi apa contohnya? Rendahnya pendidikan. Rendahnya pendidikan. Kalau diskriminasi? Kalau diskriminasi apa? Diskriminasi tadi tentang apa? Ayo. Ayo, diskriminasi.
Suku, agama, ras, antar golongan. Iya, suku, ras, agama, dan golongan. Apalagi gender, berhubungan tentang apa? Pak, tingkatnya perempuan sama laki-laki. Iya, tingkat status dari perempuan dan laki-laki. Nah ya, nah tuh kita udah ulangin sekali lagi. Insya Allah, gimana? Apakah materi ini sudah bisa kalian, apa namanya ya, sudah mengerti? Masih bingung? Atau bagaimana? Coba saya tanya. Ayo, kita sudah ngulang loh sampai 2 kali, 3 kali. Ayo, apakah ada pertanyaan? Insya Allah paham, Pak. Paham. Yang lain? Laki? Dava? Ini jangan sampai nih ditinggal tidur nih. Paham. Ingat loh, ya. Nyalakan kamera, keaktifan itu adalah salah satu dari nilai. Ada nilai sikap, ada nilai keterampilan, seperti itu ya. Oke. Mungkin itu saja dari saya. Sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, coba saya ingin kasih siapa nih? Dava, menutup dengan membaca doa. Iya, Pak. Ayo, silakan. Berdoa dimulai. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Arinal Abah, abinas, tilabat, tilah, tinabah. Mau bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Oke, kalian tetap harus semangat ya. Ingat, dalam kondisi COVID ini tetap jaga jarak, tetap harus banyak minum vitamin, makan, dan segalanya ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jangan lupa pindah ke LM ya. Pindah ke link LM. Lintas minat.